Halo Jagadian. Halo Jagadian. Balik lagi bareng kita di review Jagat Sok tahu part 2. Oke, today kita mau review tentang apa nih? Yang lagi ramai sekarang tuh ada dua isu ya? dua isu juga. Yang pertama itu apa nih? Telkomsel. Telkomsel. Yang kedua ini yang menarik dan selalu tiap tahun ada bahasan logo Food RI. Sekarang itu yang 76. Nah, sekarang kita mau bahas bareng-bareng ya. Yang lagi rame itu kan biasanya bukan cuma berita, tapi bacotan netizen biasanya ya, komentar netizen. Kita bahas bareng-bareng. Oke, perkenalkan saya Sansan sebagai pemerhati TikTok dan Oke, saya Diki sebagai Lembaga Keamanan Dunia. Wais, betul banget. Jadi kita mau lihat langsung aja bahas ya. Isu pertama ya, isu pertama yaitu Telkomsel. Gimana tuh? Ada perubahan? Jadi yang gue baca-baca yuk tadi bahwa di logo Telkomsel itu bentuknya tuh kayak portal. Oh, itu Portal dunia lainnya bukan deh. Itu lebih kayak Tinder loh. Kok Tinder? Tinder ya. Oke, next. Jadi si portal ini tuh artinya tuh ada sebuah peluang, ada harapan gitu. Oke. Ada peluang, ada harapan dan ada juga kemungkinan yang mungkin dia sama orang lain gitu. Oke lah ya. Kan portal itu filosofinya kenapa sih pilih gambar portal kan itu? Ada alasan tersendiri gak kira-kira kalau misalnya gue belum nemu sih. Belum nemu. Interpretasi gue sih kayaknya kan portal itu lebih ke akses kemana-mana ya. Mungkin ya, ingin memfasilitasi para konsumennya supaya bisa lebih luas lagi mengakses. Intinya Telkomsel. Jadi ini tanpa sponsor ya. Ini tanpa sponsor Telkomsel, kita mereview ini, tapi kalau Telkomsel mau nge-sponsorin kita, boleh banget. DM aja. Selain Telkomsel lah ya. Selain Telkomsel boleh. Oke, terus gue juga mau nambahin nih bahwa apa tuh? Ternyata si logo Telkomsel ini udah 26 tahun baru diganti sekarang, dan itu menandakan bahwa brand si Telkomsel ini tuh berarti dari kemarin tuh emang konsisten ya dalam menjaga. Itu kan artinya 26 tahun itu bukan waktu yang bentar loh. Kuat banget tuh brandingnya, tapi kok sekarang tuh berani ya mengganti logo atau branding udah kuat ini diganti dengan logo baru. Tapi emang gak ketakutan pada ditinggalin atau gimana? Kalau gue menurut anggapan gue kayak kan sekarang tuh digital tuh udah benar-benar dibutuhkan ya oleh semua kalangan masyarakat, baik itu yang bawah sampai ke yang atas. Nah, jadi si Telkomsel ini mungkin jadi mereka tuh pengen kayak ngasih tahu bahwa visi mereka tuh kedepannya bakal membuat sebuah integrasi digital yang lebih membantu dalam berkomunikasi secara virtual ya. Oh iya. Kan sekarang di dalam pandemi ini, betul kan? Gimana? Iya, pandemi. Tapi kan artinya bukan lebih ke jaga jarak. Iya, jaga jarak. So kita udah swab ya, udah aman lah ya. Udah ya, insya Allah. Apalagi? Terus di logo Telkom ini ternyata ada perpaduan warna juga, nggak cuma merah ternyata. Oh iya. Ada kuningnya ya. Ada kuningnya. Itu kayak logo apa? Ini provider sebelah juga. Logonya kayak gitu ya. Gila, provider luar lah. Telepon Kok menyebut merek? Minimal enggak provider. Nanti disensor lah ya. Sensor kalau memang tidak boleh kena. Oke, terus apalagi nih yang dari isi logo Telkom ini yang mungkin tadi gue juga baca dikit ya bahwa memang ada keputusan dari kan ini BUMN ya, perusahaan plat merah. Ini ada keputusan juga dari Erick Thohir kenapa memang ingin mengubah logo tersebut gitu ya. Karena kan bukan cuma logo sebetulnya, bukan cuma Telkomsel, bahkan tiap kali ada perubahan logo biasanya itu mencakup keseluruhan termasuk ke budaya, filosofi dan arah perusahaan ke depannya. Harapannya sih ya Telkomsel dengan berubahnya logo
ini bukan hanya logonya doang yang diganti, tapi kualitas pelayanan dan harganya lebih masuk ya ke kalangan kita. Emang ada yang ngomen kayak gitu? Ada loh kalau kita lihat. Oke, coba ya. Sorry ya, ini kita mau baca dikit soal komentar-komentar netizen terkait logo-logo terkait perubahan logo Telkomsel ya, baik itu Ya. positif dan negatif. Jadi kalau ada yang kurang enak didengar, ini kita bacain doang. Nah, Betul, kita bacain doang, bukan pendapat kita. Kata kita. Nah, logo baru Telkomsel resmi berubah, ya, terinspirasi dari identitas budaya Indonesia. Oh, Kita lihat langsung komennya. Oh iya, dan di logo ini tuh ternyata ada unsur batiknya. Unsur batik. Interpretasi banget berarti ya bentuk logo Telkomsel. Ada yang bilang kayak logo kayak bentuk portal, ada yang bilang kayak logo atau bentuk apa ya? Itu Doraemon. Itu logo batik Logo ya, batik. dari bentuk terinspirasi Kalau logo batik dari sih ada unsur batik. Ada unsur batiknya betul. Nah, ini Gimana gue tuh? mau bacain sedikit Komentar netizen ya? komentar yang ngelitik Iya, dari bener. netizen. Ya. Ada Rizky Ergian. Logo baru Telkomsel ngingetin gue ke logo program Gosip TV Insert dah. Insert. Jadul banget orang. Mas Rizky, Anda kebanyakan nonton Gosip apa gimana? Tapi emang iya sih. Sinar-sinarnya itu kayak animasi insert gitu. Tapi ini lebih modern lah ya. Lebih modern lah Lebih ya. memperlihatkan bahwa ini Betul. digital banget lah. Digital banget gitu ya. Ada lagi yang komen, ini kayaknya curahan hati dari seorang konsumen setia Telkomsel. Bapak Kurnia Haryadita, percuma mau ganti logo, kayak slogan kayak atau apapun yang nggak meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produknya, percuma. Wah, ini Itu soal dalam banget ya. curahan Parah. dari hati kayaknya Pak Kurnia Iya. nih. Ini catatan juga ya buat Bapak yang saya hormati, Bapak BUMN, Bapak CEO Komisaris Telkomsel, ini cuitan-cuitan dari konsumen Anda yang mengharapkan bukan hanya logo yang ditingkatkan tapi kualitas produknya gitu. Oke, btw ngomongin kualitas nih kan itu Nah, netizen tuh ngomong gitu tuh karena mereka merasa rugi dan ada yang mungkin mungkin beberapa yang merasa rugi ya. Terus nah, ini gue mau ngambil garis merah tentang kualitas dan pelayanan kan. Kualitas itu berhubungan dengan pelayanan. Nah, kita juga sebetulnya kita kan satu ini ya, maksudnya kita juga berhubungan juga dengan klien, berhubungan juga dengan konsumen, bahwa gimana sih cara kita agar si konsumen itu merasa nyaman, baik itu dari komunikasinya, baik dari hasil desain yang atau hasil aplikasi yang udah kita buat ke konsumen, kan itu juga masukan juga ya buat kita ya, buat iya sih, karena bahas konsumen dan bahas seorang kreator atau penyedia jasa memang sangat erat hubungannya dengan namanya kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Kalau dari jagat kreatif sendiri memang kita concern juga ke sana, bukan hanya produk yang dibagusin, bukan hanya hasil desain yang dibagusin, diperfectin itu udah jelas ya. Tapi yang lebih penting menurut gue pribadi itu adalah dari pelayanan ya. dan apa ya, hubungan baik dengan konsumen ya. Karena kan ini yang akan menjaga komunikasi, yang ini akan apa ya, memunculkan kepuasan dari konsumennya, bukan hanya dilihat dari oh iya bagus ini, tapi oh iya ternyata jagat itu orangnya ramah-ramah, nyaman, kebutuhan gitu ya. kita dipenuhi dengan baik. Nah itu kayaknya mungkin salah satu yang lebih penting juga. Oke. Ada lagi nggak yang perlu kita bahas mengenai Telkomsel? Kayaknya ya sudah banyak yang betul bahas lah ya. Ada satu lagi ya. Kan di misi gue baca-baca ya kemarin bahwa oh ternyata di si Telkomsel ini tuh pengen membantu dalam ranah digitalnya, dalam ranah jaringannya gitu, bahwa si Telkomsel ini bakal berupaya buat kayak ngasih apa ya, ngasih pelayanan maksimal buat membantu orang-orang saling terkoneksi gitu, saling terhubung gitu. Nah, melalui ininya, melalui terobosan baru yang sekarang ya. Dan di Telkomsel juga ada kolaborasi dari si jadi kayak selain mengkoneksikan, mereka juga mungkin open terhadap kolaborasi ya, kalau kita punya ide atau apa gitu, biar betul
Ini yang gua baca juga tentang kolaborasi ya. Logo Telkomsel itu dibuat sama desainer, aduh gua lupa lagi namanya. Nah, ternyata kan mereka meng-hire salah satu desainer, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi juga menurut saya gitu. Dan di zaman sekarang itu yang namanya collabs itu sudah menjadi hal yang wajib gitu ya, wajib dicoba, wajib dilakukan, bahkan sekelas Tokopedia dan Gojek pun mereka kolaborasi dan merger hingga muncullah namanya Goto gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi ini, kebetulan si Jagat tuh emang konsepnya di situ juga kan ya. Karena kita base community betul, ya. Perusahaan Jagat itu bukan hanya perusahaan ya kayak company pada umumnya, tapi kan kita membuka kolaborasi gitu ya. Kalau ada yang punya mau gabungin ide, mengawinkan ide gila kita gitu, bisa ide gila gitu. ini kan nggak bisa dipikirkan sama entitas Jagat sendiri. Artinya butuh banyak sinergi lah. Bukan cuma sama company juga, tapi komunitas dengan pekerja seni, dengan orang-orang kreatif, atau bahkan sektor-sektor yang mungkin gak kepikiran buat diajak collab, misalkan para ibu-ibu UKM, kita bisa collab gitu ya. Kenapa ibu-ibu nggak bapak-bapak gitu? Umumnya ibu-ibu ya. Agak-agak enak bapak-bapak UKM, kayak bilang gimana gitu. Oke. Mbak. Curiga nih kalau udah mbak-mbak. Oke, next. Langsung lah ya kita bahas logo kedua. Isu kedua ya. Isu yang tiap tahun pasti ada aja ya. Pasti ada aja yang ada obrolan yang memang cenderung mengasihkan untuk disimak, bukan jelek ya. Mengasihkan. Dan banyak hal yang bisa dipelajari itu tentunya. Dan karena masing-masing otak desainer kan beda-beda ya. Ada yang emang dia jagonya desain minimalis, ada yang kompleks. Kayak gitulah. Oke. Kan pada tahu kan isunya apa. Jadi yang sebentar lagi bahkan udah rilis itu adalah logonya Putri atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kebetulan akan menginjak ke tahun yang ke-76. Ya, jadi kan tiap masuk tahun atau tiap mau masuk Agustus itu pasti dirilis ya logo-logo baru. Dan anehnya, kenapa ya ketika rilis logo itu ini dari yang kita amati selama tahun-tahun terakhir, kok muncul komentarnya tuh kebanyakan yang sedikit miring lah. Tapi tapi di sini wajar sih kenapa netizen mengomentari seperti itu, karena kan logo itu kan identitas bangsa ya, karena ini membawa dilihat oleh berbagai macam lapisan masyarakat ya, dan nggak semua orang ngerti desain. Dan ada juga kan yang suka, kalau orang tua kan pasti beda juga ya matanya ngelihat ini gini doang gitu, dan padahal nggak tahu itu risetnya kayak gimana segila. Tapi kenapa ya sekarang aja yang rame dikomentarin, padahal ya udah lumayan bagus kok. Tapi kan kalau lihat tahun-tahun dulu ya, 2004 yang logonya kelihatan banget ya. Nama bendera doang. Tiap tahun tuh nama bendera 166 jadi benderanya 67. Kayaknya kalau sekarang diterusin stylenya kayak gitu akan panjang ke bawah. Kenapa gak ramai? Karena belum ada sosmed. Ada sosmed. Tapi sekarang ada yang unik dikit, rame itu karena cepatnya informasi. Mari kita lihat komentar netizen dari logo Wood RI yang sekarang ini sudah resmi dirilis ya. Saya coba buka akun Instagram DKP Daily, itu akun Instagramnya para desainer, desain komunikasi visual. Itu banyak para desainer yang mengutarakan keresahan dan kegeliannya dengan logo baru Wood RI sekarang. Nah, ini nggak ada salah, nggak ada benar kan, ini cuma membacakan, dan ini sah-sah aja opini dari tiap desainer atau orang-orang yang komen. Gimana tuh? Top komen, Hafiz Tudin, ini logo yang paling bagus dalam sejarah RI. Koma, Bismillah, Komisaris Pertamina. Kok skip ya? Kita bahas itu. Oke, next. Mancing Hafiz. Next ya. Oke, next. Lingkaran di angka, ini dari Wakam sih. Lingkaran di angka 6 kreatif, tapi kok agak gimana ya, sulit diungkap
diungkapkan dengan kata-kata. Nah, nih teman-teman yang bingung bayangin logonya kayak gimana, nih gua kasih tahu logonya. Nah, nah itu. Nah itu ya logonya. Jadi boleh teman-teman lihat lingkaran di angka 6 itu kreatif kok, tapi agak gimana ya, sulit mengungkapin dengan kata-kata, itu kata Bang Hamsi. Terus wah ini parah banget. Dari Rich Yudhistira itu filosofinya mau roboh ya. Benar. Itu kan rada itu ya. Rada gimana ya? Seimbang gitu ya. Oke, kalau yang gue lihat ya sebenarnya sah-sah aja gitu dalam merepresentasikan dalam visual berbagai macam. Asalkan ya itu tadi bahwa dalam representasi itu ada nilai-nilai yang emang di dalamnya tuh punya landasan yang positif lah untuk kemajuan bangsa gitu ya. Nggak mungkin kan desainer nggak mungkin lah sesuatu yang memang bertujuan negatif gitu ya kan. Dan itu juga kayak kan ada bentuk-bentuk tuh yang trapesium dan kayak gitu kan bulat. Bulatnya teh kayak mirip-mirip aplikasi penyedia kamar online. Apa tuh? Gue jarang pesan kamar online soalnya. Ini inisialnya OYO ya. Mungkin kalau gue pribadi lihatnya kayak OYO mungkin ya. Ada komentar juga dari Mas Bagus Tungguro. Kalau boleh kritik, angka ini tumpuannya jadi gak kuat, seperti rapuh. Jadi seakan mau menyimpulkan 76 tahun Indonesia sedang tidak baik. Wah, berbahaya guys. Tahu ya. Mas Bagus so tahu. Mas Bagus so tahu. Mungkin itu Indonesia. Mungkin Mas Bagus salah merepresentasikan itulah ya. Enggak lah, Indonesia ini semakin maju ya. Maju lah. Harapan semua orang kan bahwa kita tuh dengan kemajuan yang ada tuh makin ya gitu meroket. Oke, next ya. Nah ini menarik pertanyaannya dari Rona X Halo. Logo HUT RI itu diperlombakan nggak sih? Serius nanya. Nah, iya benar. Gue juga dari kemarin nyari sebenarnya, cuman belum nemu ya, belum. Dan sebetulnya yang gue tahu tahun ke-67 atau ke-berapa ya? Itu dilombakan. Itu dilombakan. Tapi memang untuk tahun-tahun sekarang tuh kayak tiba-tiba udah aja gitu jadinya. Artinya kita yang mau ikut coba partisipasi aja udah ada lagi gitu. Mungkin ya itu ini ya, maksudnya kita juga mungkin nggak ada akses buat ke ini ya. Iya, info bisa itu jadi ya. Mungkin bisa jadi juga staf-staf pemerintahan di sana udah hire designer ya, ada designer khususnya. Itu suatu tindakan yang sah-sah saja menurut kita. Nah, ini banyak yang komen angka 6 sebetulnya. Angka 7 udah oke sebetulnya, udah wah slice gitu ya. Cuman ya angka 6 itu kan gabungan dari dua shape ya. Yang satu itu trapesium, itu tuh bulat gitu. Dan itu kayak nggak nyatu lah, tapi itu dalam hal desain hal yang bagus, hal yang lumrah ya. Asalkan karena gue pribadi belum lihat ya brand guide-nya itu seperti apa. Mungkin ketika brand guide-nya udah ada rilis atau mungkin gua aja udah ada itu udah ada di website resminya, udah di setnek.go.id. Ya mungkin teman-teman bisa langsung cek aja gitu bahwa di situ banyak logonya kayak gitu, filosofinya seperti apa. Ya. Oke, jadi sebelum kita menjudge bahwa si logo ini gini-gini tuh baiknya kita baca dulu gitu bahwa di situ tuh filosofi bahwa dari situ tuh filosofinya kayak gini, bentuk itu filosofisnya kayak gitu, baiknya gitu dulu gitu, baca dulu gitu, biar kita nggak jelek terus apa gitu, gak jelas gitu, dan nggak gitu sebenarnya. Semua udah dipikirkan gitu. Iya. Setuju, karena kan paling gampang itu komen ya. Iya, komen itu ringan banget. Kan proses di belakangnya itu kan nggak mungkin cuma satu kali ketemu. Mas ini logo buat HUT RI sekarang udah oke, sip, naik kan nggak gitu, pasti banyak pertemuan meeting 1, meeting 2, meeting 3 hingga akhirnya finalnya logo seperti itu. Dan ya kita pribadi sebagai orang yang bekerja di industri
kreatif juga. Kita juga udah ngerasain ya, maksudnya dalam proses apresiasi dengan baik, adanya peningkatan perubahan logo yang ada. Ya harapannya para pelaku industri kreatif ini semakin banyak, jadi semakin ini sebetulnya komentar-komentar netizen pun sebetulnya saya rasa nggak bener-bener nyinyir ya, tapi bentuk kepedulian lah terhadap negara kita tercinta. Itu aja mungkin ya review soal hari ini ya. Hari ini jangan anggap ini sebuah fakta. Ini sebuah fakta dan ini benar bukan ya. Penggiringan isu atau justru ini kita tidak mencoba untuk mencari tahu gitu ya benar kayak gimana. Kita juga masih belum baca secara detail gitu. Betul. Tentang fenomena ini. Yes. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada sanggahan atau ada komentar dan saran, boleh aja langsung aja ditulis di kolom komentar bawah. Gitu lah. Itulah ya buat hari ini. Oke. Makasih. Terima kasih Jagadian sebenarnya. Sampai ketemu di episode tahu selanjutnya. 3 ya. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.